Kompur Tondi, ketemu lagi bersama dengan channel Kompur Tondi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat sekalian, obrolan kita atau pembicaraan kita atau kompur kita pada saat ini ialah mengapa kita membutuhkan definisi atau rumusan iman. Tentu jawabannya sangat mudah. Kalau kita misalnya memasuki suatu organisasi, suatu kelompok, tentu kita bertanya, apa ajarannya, apa manfaatnya, apa larangan-larangannya. Iman bukan sesuatu yang hanya mengenai kata-kata, tetapi lebih pada tindakan, dan karena itu mengenai kenyataan. Rumusan iman yang singkat ini sudah berkembang dalam waktu yang lama. Dengan pertolongan rumusan iman itu, kita bisa mengkontemplasikan atau memandang, mengungkapkan, meneruskan, mempelajari, merayakan, dan menghayati iman ini dalam kenyataan hidup. Tanpa rumusan iman yang baku, maka isi iman itu nanti makin lama akan makin pudar, karena tidak ada suatu pegangan atau pedoman yang tertulis yang bisa diteruskan dari masa ke masa. Itulah alasannya mengapa gereja menganggap sangat penting untuk mendefinisikan iman. Proses perumusan iman tersebut dicapai setelah melalui pemikiran yang panjang dan melelahkan, supaya pesan Kristus itu tidak mengalami kesalahpahaman dan pemalsuan di kemudian hari. Itulah makanya ada istilah iman mencari pengetahuan, iman mencari pemahaman. Jadi iman itu tidak sekedar dihayati saja, tapi juga harus dipahami, dimengerti dengan baik. Kemudian syahadat atau kredo itu menjadi penting ketika iman gereja itu diterjemahkan ke dalam budaya-budaya yang berbeda. Dalam penerjemahan itu, makna iman yang asli harus tetap dijaga, karena iman yang sama merupakan dasar kesatuan gereja. Kalau iman itu sudah diterjemahkan secara berbeda-beda, maka pasti penghayatan, pengamalan iman itu pun nanti akan berbeda-beda di berbagai tempat, di berbagai suku bangsa, di berbagai budaya. Kalau begitu, apakah syahadat? Syahadat atau kredo adalah rumusan iman yang singkat, supaya semua orang mampu mengungkapkan pernyataan iman bersama itu, supaya semua umat beriman memahami pemahaman yang sama, pengertian yang sama. Bentuk pernyataan iman yang singkat sudah ada dalam surat Rasul Paulus. Syahadat Kristen awal ini mempunyai martabat yang istimewa karena menjadi ringkasan iman para rasul. Jadi sebenarnya syahadat ini atau pengakuan iman ini mengingatkan kita pada tugas perutusan. Artinya kita tidak cukup hanya beriman, kita tidak cukup hanya menerima, tapi juga kita siap diutus. Itulah namanya tugas perutusan. Para murid meminta orang yang ingin dibaptis untuk mengucapkan pengakuan iman yang sudah baku, yakni iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari terkasih, cikal bakal dari syahadat iman kita itu ialah pernyataan iman
akan Yesus Kristus dan tugas perutusan Yesus. Yesus berkata kepada para rasul, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Matius pasal 28 ayat 19. Semua syahadat gereja merupakan penjelasan iman akan Allah yang Maha Agung ini. Masing-masing dimulai dengan pengakuan iman akan Bapa, Pencipta dan Pemelihara dunia, kemudian pengakuan iman akan Putra yang melalui Dia dunia akan ditebus. Melalui Dia dunia dan kita ditebus. Dan akhirnya pengakuan iman akan Roh Kudus, Allah yang hadir dalam gereja dan dunia. Saudara sekalian, tadi sudah dikatakan bahwa syahadat yang paling awal itu disebut syahadat iman para rasul, di mana para rasul berkumpul setelah Yesus naik ke surga dan mereka mulai membuat rumusan-rumusan iman. Tapi kemudian yang berikut ada juga yang disebut syahadat Nikea. Syahadat Nikea ini dihormati karena syahadat ini dihasilkan dari konsili-konsili besar gereja, yaitu konsili Nikea pada tahun 325 dan konsili Konstantinopel pada tahun 381. Syahadat Nikea masih merupakan dasar bersama untuk umat Kristen baik di timur maupun di barat. Sekarang kita mau melihat sebentar apa isi dari syahadat iman para rasul, dan pasti kita sudah biasa mendoakannya, tapi kali ini coba kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, memahaminya dan menghayatinya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Inilah syahadat iman para rasul, atau biasa kita mengatakan syahadat singkat. Sedangkan syahadat dari Konsili Nikea maupun Konstantinopel itu agak panjang, tetapi sebenarnya semua mendasarkan pada syahadat iman para rasul. Demikian bunyinya: Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus.
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Jadi sesungguhnya bila kita bandingkan pun kedua syahadat ini, intinya atau poin-poinnya sama. Salam Komburtondi, semoga berkenan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, semoga kami mampu menjaga iman ini agar kami dapat percaya kepadamu bersama dengan umat beriman, sepemahaman, sepengertian, dan akhirnya kami dapat sepenanggungan, seperasaan, sehati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.